dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, baptisan Yohanes hanya pengampunan dosa, sementara baptisan yang diperintahkan Yesus dilakukan muridnya untuk pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Demikian. Silakan dijawab dulu siapa putra dan Roh Kudus sebelum saya menanggapi. Nggak, tuntaskan dulu baptisannya. Kalau sudah, baru kita melangkah. Ya, baptisan Yohanes. Pak Adi tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Adi di Matius 2:89, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini masih konteks dalam baptis. Jangan menghindar dari pertanyaan saya. Di sana baptislah dalam nama, ingat nama ya, nama Bapa dan ini ya, dan bukan satu nih, bukan atau nih, dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ada tiga oknum, tiga pribadi. Ingat ya, dan itu berarti bukan atau ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebutkan nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh Kudus siapa. Ini masih jangan lari-lari. Saya masih tetap fokus kepada pembaptisan yang diklaim bahwa ini adalah pengampunan dosa. Silahkan. Baik. Nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Buktinya buktinya Petrus membaptis, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus Kristus. Demikian. Ya itulah makanya saya bilang, kenapa Yesus mengatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa Petrus mengatakan atas nama Yesus? Ini kan kontradiksi. Kita mana yang kita mau pegang? Perkataan Petrus kah atau perkataan Yesus? Nah, dikatakan bahwa itu adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yesus itu kan kontradiksi. Ini mempercayai apa kata-katanya Petrus. Seharusnya harusnya tidak seperti itu. Kita buktikan ya. Saya buktikan di sini pakai data izin, Bos ya. Sebelum ke Uni, sebentar Uni ya. Maaf izin. Lanjut Kanjeng Sunan. Oke, sebentar saya buka data dulu. Izin Uni ya. Ini kontradiksi. Ini kan perkataan Yesus. Kenapa mengalahkan pernyataan Yesus dengan mengambil dari Petrus? Lalu ditafsir Bapa ini Yesus, Roh Kudus ini Yesus. Kan luar biasa. Tidak nyambung. Artinya apa? Tidak memaknai Bapa itu siapa. Ini nama loh. Nama Bapa dan nama Anak dan nama Roh Kudus. Kan begitu. Nah pertanyaan saya, Bapa itu siapa? Anak itu pastinya Yesus, Roh Kudus katanya siapa? Kan gitu. Tapi Bang Adi mengatakan bahwa Bapa ini adalah Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus. Ini bertentangan sekali. Kita cek di sini. Siapa nama Bapa? Kita ya. Kita pakai data ya. Lihat, kita cek mundur ke Yohanes 4 ayat 11. Kita masih fokus tentang pembaptisan siapa Bapa. Yohanes 4 ayat 11. Percayalah kepadaku dan bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke. Yang Bapa ini di dalam Yesus. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, kita lihat siapa yang di dalam Bapa. Ini di sini baca 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang dalam Kristus. Ini siapa yang dalam Kristus? Yesus. Di dalam Kristus Yesus ini siapa? Paulus ini. Jadi kalau kita merujuk, kita berdasarkan data yang asumsi seperti yang Mbak Adi sampaikan, itu tidak sesuai karena di sini dijelas Bapa di dalam aku. Nah di sini yang di dalam Yesus siapa? Dijawablah oleh Paulus bahwa akulah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi Bapakmu. Makanya wajar saja kalau Paulus itu akan mendominasi tentang ajaran-ajarannya daripada ajaran Yesus. Kemudian kita bicara siapa Roh Kudus, katanya dijawab Roh Kudus itu adalah siapa? Adalah
Yesus sendiri. Kita coba cek siapa Roh Kudus. Oke, kita coba ya, kita balik ke belakang. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Paulus berkata, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Siapa di sini yang mengatakan Yesus kutuk dan terkutuk? Yang berani mengatakan, orang yang berani mengatakan Yesus kutuk dan terkutuk hanyalah Paulus. Kita lanjut lagi tentang Roh Kudus nanti. Siapa yang berani mengatakan Yesus Tuhan? Tentunya Paulus. Dan diikuti oleh teman-teman Kristen. Kita baca di banyak ya, di ayat-ayat mengatakan di Tesalonika, Korintus, Filipi, semua mengatakan, ini Paulus mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini Paulus. Nah, kita kembali ke topik siapa Roh Kudus. Nah, di sini jelas ya. Yang tadi mengatakan, saya poin pertama adalah orang yang berani mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk dan terkutuk adalah Paulus. Yang berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah Paulus. Oke, siapa ini yang berani orang ini? Kita baca. Ini diakui juga oleh Kristus di 1 Korintus 12 ayat 3. Baca ya, 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu. Lihat, penekanannya tinggi loh. Meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang berani ini? Kan Paulus tadi mengatakan. Jadi padahal Paulus mengatakan tidak ada yang berani mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun berani mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ternyata di sini ya Paulus berkata selain oleh Roh Kudus. Ini data loh. Jadi Paulus baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Bapa itu Paulus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Paulus juga. Ini data loh, jelas. Ini bahasanya sih sederhana loh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Clear ya? Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah kata sisipan kalau bicara kritik teks, tapi oke, kita tidak masalah. Kita imani saja, kita hargai aja imannya Pak Adi. Tetapi saya menekankan pertanyaan siapa Bapa, Putra dan Roh Kudus ini Bang Adi hanya asumsi, tapi saya pakai data. Hanya Pauluslah yang Sang Roh Kudus itu sendiri. Ini pengakuan loh. Pengakuan dari siapa? Dari Paulus. Ini yang mengatakan terkutuk Paulus, dia awali. Yang mengaku Yesus Tuhan adalah Paulus. Kemudian yang mengatakan, yang tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk, Yesus adalah Tuhan, tidak boleh seorang pun kecuali Roh Kudus. Berarti Paulus. Nah, ini divalidasi oleh Lukas. Lukas kan temannya Paulus. Lukas 12:10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Kalau kita menghujat Yesus diampuni, tetapi menghujat Paulus tidak boleh. Makanya teman-teman Kristen alergi kalau bicara Paulus. Karena apa? Barang siapa menghujat Paulus, di Roh Kudus Paulus, ia tidak akan diampuni. Jelas loh. Oke, demikian dari saya dulu Bang. Silakan Mbak Uni. Dari saya mungkin ini tidak akan bisa dibantah karena ini data. Silakan lanjut. Terima kasih Uni. Lanjut. Lanjut aja tuh Kang. Abdi teh menikmati katanya. Santai teh sekali nampak tuh. Baik, buat teman-teman kita lanjut dengan Uniripa sama Dokter Adi ya, buat teman-teman di pengamat debat lintas agama. Uni live nggak di YouTube? Sebentar. Aku merekam wae. Oke, silakan dilanjut Uni. Baca Akang, nonton lagi tempat aku wae atunya. Ya, siap. Baik, jadi sebentar Pak ya. Jadi data-data itu ditampilkan dengan pemahaman sendiri. Yesus memberi perintah kepada murid yang 11. Tidak ada hubungannya dengan Paulus.
Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, Yesus menjumpai murid 11, diberi perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus yang langsung mendapat perintah itu membaptis, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah dan hendaklah engkau masing-masing memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yesus memberi perintah kepada murid. Petrus adalah murid. Petrus melakukannya dan tidak ada teguran dari Yesus bahwa Petrus salah melakukan perintah. Itu yang garis bawahi. Tidak ada hubungan dengan Paulus. Tidak ada hubungan dengan Lukas. Yang ada berhubungan Yesus dengan murid 11. Yesus memberi perintah ke murid 11 melakukan. Dan tidak ada teguran dari Yesus kepada murid 11 bahwa mereka salah. Ya, lalu 1 Korintus 4 ayat 15 yang Bapak tampilkan saya baca. 1 Korintus 4 ayat 15 saya bacakan. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Pendidik itu guru, ya, bapak guru, pendidik. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, bapak pendidik, pengajar. Jadi bukan Tunggu, Pak Dokter masih menanggapi narasinya Bang Baal tadi ya? Belum ya, masih, Pak ya? Masih. Silakan lanjut. Oke. Lalu 1 Korintus 12. Sebentar. Saya menanggapi Uniripa nanti ya. 1 Korintus 12 ayat 3 atau 2 Korintus tadi ya? 1 Korintus 12 ayat 3 atau 2 Korintus tadi? Sebentar. 1 Korintus 12 ayat 3 saya baca. Oke. Ayat mulai 1 ya, 12:1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada Paulus mengatakan Yesus terkutuk. Karena Galatia 3:15, Galatia 3 ayat 13 yang mengatakan terkutuk itu siapa? Galatia 3 ayat 13. Yesus berkata di sini ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk itulah orang yang digantung. Yesus menebusnya dari situ. Sebab di Ulangan 21 ayat 22-23 saya bacakan, yang terkutuk itu siapa? Ulangan 21. Di Ulangan itu yang terkutuk itu siapa? Jadi bukan Paulus yang mengatakan terkutuk. Hukum Taurat yang mengatakan terkutuk. Ulangan 21 ayat 22-23 saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Artinya yang terkutuk itu adalah orang yang bersalah lalu dihukum gantung. Yesus menebusnya, artinya menggantikannya. Yesus mau digantung untuk menggantikan seluruh manusia. Itu konteksnya. Ya Pak Dokter, jangan lalu terlalu panjang Pak Dokter. Satu-satu Pak Dokter. Dia kan terlalu panjang Pak. Dia terlalu panjang tadi. Oh, baik, konteks baik. baptisan dia ke sana kemari. Baik, nanti Jadi, jangan ditanggapi Lukas lagi ya 2 sama Bang Baal.
Ya, ini Lukas 12 ayat 10. Apa yang dibahasnya saya bahas ulang. Lukas 12 ayat 10 itu, ayat-ayat itu aku catat tadi, cuma pemahaman kami berbeda. Lukas 12 ayat 10, Lukas 12 ayat 10 saya baca, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Konteksnya, ketika Yesus dihujat di muka bumi, masih bisa diampuni. Buktinya, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tetapi Roh Kudus kalau dihujat, tidak ada pengampunan. Itu konteksnya ya. Lalu, siapakah Bapa? 1 Yohanes 5 ayat 7, di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Bapa itu adalah Allah, Firman itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah, itu di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Jadi Firman yang adalah Allah, yang ada di sorga, telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa yang bernama Yesus. Jadi yang memahami perintah, pergilah, jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah murid 11. Petrus, salah satu murid 11 itu membaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi bukan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus lagi, tetapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus namanya itu adalah Yesus Kristus. Makanya makanya Petrus membaptis demi nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Demikian. Baik, silakan Bang Baal atau Uniripa langsung mau menanggapi, karena narasinya kan udah kepanjangan tuh 10 menit lebih. Lanjut Uniripa. Enggak, saya nanti tema lain aja. Baik, Bang Baal gimana Bang Baal? Ya betul, dari yang disampaikan oleh Bang Adi ini hanya menguatkan narasi saya. Narasi saya, hanya bedanya adalah di sana dia mengklaim bahwa mengambil Yohanes 1 ayat 1. Tapi tidak bisa membantah saya bahwa itu adalah tentang dosa-dosa yang Yesus yang perbuat, sehingga Yesus mengatakan karena memang harus digenapi. Artinya Tuhan menggenapi tentang Yesus dibaptis itu karena dosa. Seperti itu kan sudah jelas itu. Tadi kita tidak mengulang-ulang lagi, tapi Bang Adi hanya menguatkan narasi saya bahwa itulah adanya pembaptisan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang pembaptisan adalah pengampunan dosa dan lain-lain, itu sudah menyimpang ya, karena Yesus ini adalah praktisi Yahudi, dia ada belajar tentang kitab-kitab Yahudi, kitab Taurat dan lain-lain. Tentunya tidak akan berkontradiksi kalau menurut saya dengan ajaran-ajaran ajaran dengan orang Yahudi, seperti itu aja. Jadi tidak ada jawaban dari Bang Adi yang saya dapat bahwa memang demikian. Seperti kalau kita mengatakan bahwa baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di sana Bang Adi mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ini dari mana datanya? Tidak ada gitu kan. Di sini pertanyaannya Bapa. Kenapa di sana tidak baptislah atas nama Allah? Tidak, di sana Bapa. Pertanyaan Bapa ini kan gelar. Bapa ini siapa? Itu kan ya saya sampaikan. Dia mengutip Yohanes 1 ayat 1, tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya di sana Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 bukan Bapa. Ingat ya, bukan Bapa. Yang kita pertanyakan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan sudah saya dapilkan data seperti itu. Tidak ada tanggapan dari Bang Adi. Makanya saya usahakan aja ke Bang Bunda Uniripa. Kalau mau dilanjutkan ya boleh saja, tapi saya akan mengutip bahwa demikian, kalau memang Yesus itu dibaptis alasannya untuk pertobatan, karena pembaptisan adalah pertobatan dari orang-orang yang berdosa ya, untuk diampuni dosa-dosanya melalui pembaptisan. Makanya Yesus ini dikategorikan orang-orang berdosa, yang seperti yang sampaikan tadi, bahwa Yesus itu memang adalah keturunan-keturunan pendosa. Dosa waris yang diberikan melalui ibunya yang diyakini umat Kristen ada dosa waris. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Yesus harus dikelirkan dulu, harus disucikan dulu, harus dikuduskan dulu. Firman Tuhan itu begitu. Makanya Yesus tahu makna pembaptisan itu apa. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Siapa yang punya wewenang pada saat itu? Yohanes. Kenapa di Matius 1:4 itu Yesus mengatakan apa di sana? Karena memang harus demikian. Tuhan mau bahwa yang membaptis itu adalah Yohanes. Itu jelas. Karena apa? Yesus tahu bahwa Yohanes itu bukan pendosa, tapi Yesuslah yang pendosa. Itu aja, lanjut. Baik, silakan Uniripa lempar tema aja sama Pak Dokter. Silakan, tema apa kalau ini udah di-cut?
Saya itu dari dulu tuh cuma pengen sama dokter Adi tuh ngebahas sesuatu yang lebih ya bukan berbau penafsiran atau sesuatu yang berbau dogmatis ya, karena kan itu nanti perspektif kan. Masalah baptis aja kan beda-beda tuh orang Kristen ya kan. Saya mau Pak Dokter Adi menceritakan ke saya tuh transmisi kitab suci lah, biar saya juga menjelaskan bagaimana proses transmisi Al-Quran gitu sih. Makasih. Ya, silakan lanjut, Dokter Adi. Baik. Jadi ada di bawah, Allah itu roh, iblis juga roh. Bentar akan saya terangkan. Allah itu roh, Yohanes. Pak Dokter jangan menanggapi yang di bawah, Pak Dokter. Pak Dokter konsen di atas aja. Sebentar. Ada, nggak apa-apa. Ada juga korelasinya. Jadi Allah itu roh bekerja dalam daging. Dagingnya Yesus. Jadi pada kedatangan Yesus, yang pertama waktu Yesus di bumi, maka Allah yang adalah roh itu bekerja dalam daging Yesus. Dan iblis adalah roh bekerja dalam dagingnya orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Makanya Yesus berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Ular itu adalah naga atau setan atau iblis. Wahyu 12 ayat 9. Jadi keturunan iblis, iblislah bapamu, kata Yesus kepada orang Farisi, karena mereka orang Farisi, iblis bekerja di dalam dagingnya orang-orang Farisi. Lalu tentang baptisan Uniripa, baptisan yang sesungguhnya, kalau saya boleh jujur, tidak dimengerti oleh orang teologi. Ya, karena Matius 3:11, Yohanes sudah mengaku, baptislah, aku membaptis kamu dengan air tanda pertobatan. Itu dengan air. Yesus memberi perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada dalam air. Ya, tidak ada dalam air. Tetapi orang teologi yang mengatakan masih di air. Ada yang selam, ada yang percik. Dua-duanya salah. Karena tidak ada perintah baptis dalam air. Perintah baptis dalam air dengan air itu hanya untuk Yohanes Pembaptis. Jadi kalau ada orang membaptis dalam air atau dengan percik dengan air, itu masih murid Yohanes Pembaptis. Kalau dia murid Yesus, harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Firman itulah yang akan membaptis, maksudnya menenggelamkan, maksudnya memahami firman, bahwa firman itu adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat 8, aku, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada, dan yang maha kuasa. Yesus mengaku bahwa dia yang maha kuasa. Yesus mengaku bahwa dia firman Tuhan Allah. Jadi membaptis dalam nama itu, yaitu nama Yesus adalah nama, dalam firman. Firman itu adalah Tuhan. Kalau dibaptis dalam nama Tuhan, dibaptis oleh firman, artinya melakukan firman, itulah yang dosanya diampuni. Baik, bukan hanya Pak Dokter. Gitu, silakan. Pak Dokter langsung aja ke Uniripa, jangan menanggapi yang di bawah. Silakan Uniripa. Tadi konteksnya apa, temanya apa Uniripa? Untuk yang di bawah, silakan. Udah ya. Transmisi kitab suci sedikit tentang baptisan ya. Mohon maaf, kita kan tahu Yesus itu nggak pernah membaptis, dia dibaptis. Baptisan yang membaptis itu baptisan Yohanes, baptisan pertaubatan, mau nggak mau diterima walaupun nanti diasumsikan begini dan begitu. Yesus itu katanya mau membaptis pakai roh sama pakai api, nggak tahu kapan ya kan, yang penting dia nggak pernah membaptis pakai air. Itu terserah nanti itu sama Bang Baal materinya. Aku lebih baik ke masalah tentang transmisi kitab suci, transfer kitab suci atau proses kitab suci itu dari ring 1 ke orang yang kita percaya sebagai pengajar itu kok bisa gitu sampai ke kita. Saya mau tuh ya Dokter Adi menjelaskan ke saya sebagai seorang muslimah yang ingin tahu ya gimana sih proses panjang perjalanan kitab sucinya Dokter Adi bisa sampai ke tangannya Dokter Adi itu betul-betul ilmiah. Seperti yang akan saya jelaskan sedikit ya tentang Al-Quran. Kita hanya akan bisa mengilmiahkan sesuatu yang memang benar-benar ilmiah. Kita nggak bisa mengilmiahkan sesuatu yang tidak ilmiah. Seperti proses turunnya wahyu dari Tuhan kepada nabinya itu tidak ilmiah. Bagaimana mengempirikan itu nggak bisa, mengempirikan itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengempirikan atau bisa mengilmiahkan ya sesuatu yang adalah
dari sudah di tangan manusia, yang sudah terindrakan oleh manusia. Apa itu? Tulisan dan hafalan manusia. Nah, seperti transmisi kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, karena adalah ring satunya beliau. Beliau mengajarkan Al-Qur'an dengan cara apa? Diajarkan dengan cara diperintahkan untuk dihafalkan dan kemudian ditulis. Nah, kemudian dari sahabat, kemudian dari sahabat, kemudian sorry ya agak noise, kemudian sahabat mengajarkan untuk menghafalkan kepada tabiin atau generasi seterusnya sampai kepada kami umat Islam. Kurang lebih seperti itu, Dokter Adi. Monggo dijelaskan transmisi kitab sucinya teman-teman Kristen. Bentar, aku diamkan anak-anak dulu. Pak Dokter terjeda, Pak Dokter. Ya, tadi ada WA masuk, katanya kita ada tugas besok katanya, siap. Lalu ya, jadi yang saya tahu bahwa perjanjian lama itu bahasa Ibrani ya, perjanjian baru bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Belanda, lalu ke Melayu tinggi, Melayu rendah, ke bahasa Indonesia. Perjanjian lama tertulis bahwa Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan itu adalah seperti nubuatan atau wahyu. Dan perumpamaan itu adalah gaya bahasa untuk menyampaikan atau merahasiakan makna firman yang sesungguhnya. Jadi Musa diberi perintah supaya Musa menulis segala firman yang diterimanya. Datanya di Keluaran 17 ayat 14, Keluaran 24 ayat 4. Yeremia juga, Yeremia 31 sampai 2, firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, tuliskanlah segala firman ini dalam sebuah kitab. Yesaya juga ada penglihatan, dari penglihatan itulah firman Tuhan diberitakan atau diperintahkan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Langsung Tuhan berfirman kepada Nabi, dari Nabi Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis muncul, tidak ada lagi nabi yang diberi perintah untuk menulis kitab, menulis firman dalam sebuah kitab. Itu perjanjian lama. Lalu perjanjian baru, ada Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Injil yang lain, Injil yang ditulis lewat wahyu. Kalau Matius Injil sinoptik itu adalah yang dilihat, yang dibaca, dan didengar langsung. Makanya 1 Yohanes 1 dikatakan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup. Firman hidup itu Yesus. Apa yang diajarkan Yesus langsung, apa yang didengarkan Yesus, apa yang disaksikan, itu yang ditulis dalam sebuah kitab. Lalu Yohanes itu menerima wahyu. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah, yang disampaikan melalui malaikatnya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 1:15, Wahyu 1 ayat 11, apa yang kamu lihat, tuliskanlah itu dalam sebuah kitab, lalu kirimkan kepada 7 jemaat. Wahyu 1 ayat 19, apa yang kamu lihat, apa yang sedang kamu lihat, yang akan terjadi, tuliskanlah. Saya bacakan biar lebih detail. Wahyu 1 ayat 19. Ini prosesnya penulisan. Wahyu 1:19. Wahyu 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi itu disuruh ditulis untuk ditulis dalam sebuah kitab. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya di Al-Quran. Ada Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad untuk menulis Al-Quran dalam sebuah kitab. Silakan. Oke, saya akan coba menjelaskan, tapi saya juga ingin menyanggah Pak Adi ya. Saya bicara tentang transmisi proses dari kitab sucinya Dr. Adi itu dari Yesus ke murid-murid ya. Kemudian Dr. Adi bilang para nabi itu termasuk Yohanes itu juga dapat ilham atau wahyu. Saya minta data dong, kalau Yohanes si murid Yesus itu di Pulau Patmos betul-betul ketemu Yesus, bukan ketemu hantu ya. Itu gimana caranya, cara membuktikannya kalau itu betul-betul Yesus yang ngasih tahu, atau jangan itu deh, maksudnya itu betul-betul sebuah
kisah yang betul dilihat oleh matanya Yohanes deh. Kan itu kan bicara tentang surga tuh. Penampakannya gimana? Apakah dia lagi bermimpi terus ketiduran, dapat ilham atau gimana? Coba itu dijelasin ke saya nanti. Terus terkait tentang kitab Matius, Markus, Lukas ya. Saya minta tolong juga, tolong tunjukin kepada saya ketika Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang Yesus masa kecil tuh, ketika hilang 12 tahun disunat, itu dia lihat apa enggak? Ya kan? Kalau dia nggak lihat, dia tahu dari mana itu terjadi gitu. Karena kan dia baru bertemu Yesus di umurnya udah tua tuh, dia udah dewasa tuh bertemu dengan Yesus karena Yesus memilih dia ya kan. Nah, dari mana dia tahu kalau Yesus pernah hilang tahu umur 12 tahun? Dari mana gimana orang-orang itu bisa menuliskan cerita ketika Yesus diuji sama iblis, diangkat, digendong? Karena kan Pak Dokter bilang kan kejadian-kejadian dalam itu kan dilihat sama didengarkan sama murid-murid Yesus. Jadi pertanyaan saya itu mendasar ya, dasarnya apa? Argumen Anda yang mengatakan setiap kejadian yang dialami oleh Yesus itu mereka lihat, mereka dengar. Nah, kapan siapa yang melihat ketika Yesus diuji sama iblis? Kapan dan siapa yang melihat ketika Yesus disunat? Kapan dan siapa yang melihat ketika Yesus hilang sama orang tuanya nyari? Itu tuh dapat cerita dari mana gitu loh. Apa Yesus yang ceritain? Buktinya apa kan gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali bahwa kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Ngerti nggak artinya suri tauladan? Dia adalah panduan, dia adalah memang dia adalah sebagai apa ya, guru bagi kami. Nah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan murid untuk menulis Al-Quran, nih saya kasih datanya ya, itu adalah perintah Allah karena dia adalah seorang nabi dan utusan Allah yang memang sudah diberikan wahyu kepadanya gitu. Ya, begitu kurang lebih. Nah, tolong ditunjukin kepada saya argumen tadi. Karena gini loh, kalau saya bilang nih, Al-Quran itu ditulis berdasarkan kesaksian mata memandang. Tiba-tiba gimana mungkin orang bisa memandang Isra dan Mi'raj? Berarti kan saya bohong dong dengan klaim saya. Maka saya minta Pak Dokter Adi itu jelas-jelas kalau kasih argumen. Benar nggak Bible itu semuanya diliatin manusia yang nulis? Emang kapan Markus lihat Yesus? Kapan Lukas lihat Yesus? Buktinya di mana kan gitu. Itu dulu poinnya ya kan, kita bicara transmisi nih. Oke, saya pakai data, tapi nanti saya dengarkan dulu jawaban dari Pak Adi ya. Saya kasih data abis ini terkait tentang transmisi Al-Quran. Mungkin secara lengkap, singkat, padat, terpercaya, tidak berbelit-belit, dan tidak aneh-aneh. Silakan. Baik, saya tadi minta data di mana Allah memberi perintah kepada Nabi atau kepada penulis Al-Quran. Jadi saya tunjukkan tadi data di Keluaran 17 ayat 14, saya bacakan dulu ya. Ini data ya. Keluaran 17 ayat 14. Kalau boleh open cam teman-teman kalau ada, supaya data itu ya bisa dibaca bersama. Keluaran 17 ayat 14. Bisa nggak host membantu saya menampilkan datanya? Saya lagi makan, Uni aja Uni. Uni tampilin data katanya nih. Saya lagi makan. Biar enak. Bukan, dia mau nampilkan data katanya. Oh, maksudnya aku nampilin datanya. Iya, sama Udi ditampilin datanya. Aku lagi ngambil data aku, sibuk banget aku, kerja 2 kali. Aku lagi cari-cari apa aku nih, karya ilmiah aku nih. Dibaca aja Pak Dokter, dibaca aja. Saya baca kalau gitu, oke? Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Jadi ada perintah agar firman itu ditulis dalam sebuah kitab. Satu ya. Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menuliskan firman, maka segala firman itu ditulis oleh Musa. Ada perintah untuk menulis. Lalu di Yeremia 30 ayat 1. Yeremia 30 ayat 1. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Itu di perjanjian lama. Lalu di Hosea 12 ayat 11. Saya nanya Pak Dokter Adi, tadi kan bilang bahwa Matius nanti itu saya baca. Nanti kalau saya masalah baca. penulisan itu kan saya nggak mempermasalahkan, nggak maksudnya gini loh. Kenapa mempermasalahkan hal yang nggak saya masalahin gitu? Ada dalilnya,
Kalau memang adanya Ada. Nabi Muhammad menerima perintah supaya menulis, silakan saya tunggu. Saya kan Silakan lagi buka. buka dalil nih. Oke, sambil buka nggak apa-apa. Iya, kita ini terangkan. saya ada dalilnya, tapi saya minta Tapi jelasin dong pertanyaan saya tuh. Maksud saya mau Ya, jelaskan ini kata dalil, tapi jelasin dulu. Ya udah, saya sebentar jelasin. dulu. Oh, silakan. Lah saya nggak mempermasalahkan Bible ditulis apa enggaknya, itu kan bukan masalah bagi saya. Kenapa mempermasalahkannya Maksud bukan saya, masalah bagi saya, kan kita bagaimana- diskusi berdua. Bagaimana transmisi firman itu menjadi tertulis dalam kitab kan? Iya, Itu kan topiknya. lah saya kan Ini tidak mempermasalahkan boleh atau tidak ditulis. Itu kan permasalahan yang Dr. Adi bawa. Saya mempermasalahkan terkait pernyataan Dr. Adi tadi bahwa Bible itu ditulis asal kesaksian mata. Loh, jelasin dong Oke, gimana nanti. itu ceritanya bisa Nanti Matius, datanya. Markus, Lukas menceritakan Yesus disunat. Emang kapan dia lihat? Kan mereka ketemu Yesus udah gede-gede. Tuh jelasin dong kapan itu ketika iblis Nanti saya menguji jelaskan Yesus. satu-satu ya. Itu gimana melihatnya, siapa yang lihat, kan gitu. Pak Adi Ya, mah nggak jadi- asik ah. Nih saya kasih data, udah saya aja lah kalau gitu ya. Saya tuh mau cepat lanjut. selesai gitu loh. Kita tuh diskusinya biar nggak ngambang-ngambang lebar-lebar gitu. Kalau saya nggak mempermasalahkan, ngapain dijelasin? Bukan. Kan saya nggak bermasalah tentang Tidak, penulisan-penulisan. Namanya pengajaran itu ya boleh dituliskan, boleh tidak. Kalau ada larangan penulisan, kita kasih dalilnya. Ini larangan menulis. Kalau ada perintah menulis nih, kita perintah menulis kan begitu. Ya kan? Nah, Dokter Adi ngapain memastikan ke saya kalau Bible itu memang diperintahkan menulis? Kan saya tidak mempermasalahkan hal itu. Saya mempermasalahkan pernyataan Dokter Adi bahwa Bible itu ditulis atas kesaksian. Siapa yang lihat ketika Tuhan melayang-layang di atas air? Ya kan? Kalau seandainya tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Bible itu ditulis karena berdasarkan kesaksi mata, penglihatan, berarti batalkan argumen itu. Oh maaf Mbak Rifa, saya salah. Maksudnya adalah sebagian ditulis berdasarkan penglihatan, sebagian lain itu hasil analisa, hasil tanya-tanya sama tetangga, hasil tanya-tanya sama satu kampung gitu. Kan enak atunya. Jadi kita tuh nggak aneh-aneh gitu Dokter Adi. Klaim kita tuh harus sesuai dengan realita. Kalau nggak sesuai dengan realita mah namanya klaim bohong atuh. Itu sih Dokter Adi teh. Baik, saya udah siap. Boleh saya bicara? Saya mau menampilkan data, belum menafsirkan. Data-data yang tertulis saya tampilkan Ya dulu Allah, sampai wahyu saya nanti. teh nanya Sampai perjanjian Dokter baru. Adi. Sebentar. Sampai penglihatan nanti saya terangkan dengan data. Oke, siapa yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri, saya akan terangkan dengan Carilah data. Oke? ikhlas kalau Sabar. kalian itu ada perintah menulisnya enggak apa-apa. Saya kan nggak mempermasalahkan. Jadi nggak usah dijelasin buang-buang waktu atunya. Saya tuh mempermasalahkan Jadi kata Dokter Adi teh. Katanya maunya itu sih. Uniripa apa? Maunya Uniripa apa? Lah argumen Dokter Adi dong. Kita tuh Aku tiktokan. Saya menanggapi aku- argumen bukan menanggapi masalah yang Dokter Adi bawa. Pertanyaan Dokter Adi saya jawab, pertanyaan saya Dokter Adi jawab. Pertanyaan saya dari argumen Dokter Adi mengatakan Bible Matius, Markus, Lukas itu ditulis berdasarkan penglihatan. Apa yang dilihat mata saksinya matanya ada. Lah kapan Markus lihat Yesus? Kapan Lukas lihat Yesus? Ya terus kapan siapa yang lihat Yesus diuji sama iblis? Siapa yang lihat Yesus waktu disunat? Siapa yang lihat siapa yang tahu silsilah Yesus? Kumaha tanya itu atuh yang perlu dijelaskan. Saya Eta saya mau tunjukin berargumentasi data dengan data-data. Sebentar, data-data itu saya terangkan dengan argumentasi ya. Wah, Aduh, itu Gimana? nggak bayar lagi nyari data itu. kumaha eta si Dokter Adi tuh yang dipertanyakan Kumaha tidak dijelaskan atuh kumaha tuh, Damang. Naon, gimana ya? Dokter Adi teh kita teh diskusi atuh ya. Ya, ya. Pak, Dokter Saya Adi teh bukan diskusi di dengan gereja. data-data yang tertulis. Argumentasi saya dengan tertulis. Iya, Baik, saya itu jawab, masalah saya itu jawab. aya naon-naon Mempercepat. atunya. Boleh di mute Abi juga teh atau bertanya dijawab dulu atuh. pertanyaan itu saya jawab, oke? Sebelum saya siap Nah, itu menjawab, jangan baru. dipotong. Jangan dipotong, saya jawab ya. Di Hosea 12 ayat 11, Tuhan berkata, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Arti penglihatan ini bukan arti harafiah. Penglihatan di sini adalah nubuatan atau wahyu. Ya, lalu kenapa Matius, Markus, Lukas itu bisa menjadi saksi mata? Di 1 Yohanes 1 ayat ini datanya, argumentasi saya sesuai dengan data. Yohanes 1 ayat 1 saya bacakan. Tadi di perjanjian lama sudah ada perintah untuk menulis. Lalu Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Jadi kami itu adalah murid-murid yang melihat langsung. Itulah saksi mata dan pelayan firman yang ditulis Lukas itu. Jadi Lukas juga menyelidiki tulisan-tulisan banyak orang yang dilihat oleh saksi mata. Saksi mata itu adalah murid-murid Yesus, baik murid 12 maupun murid 70 yang lain. Tentang apa? Di kisah 2. Pembuktiannya. Sebentar, belum siap. Di kisah 2, sebentar. Kisah Para Rasul 1, saya baca dulu data. Kisah Para Rasul 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus itu disaksikan oleh saksi mata, lalu ditulis banyak orang dan diselidiki oleh Lukas, baru dibukukan kembali. Artinya ada saksi mata yang melihat langsung, dan saksi mata itu memberi informasi dan banyak orang menulis. Tulisan banyak orang itulah yang bersumber dari saksi mata yang melihat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, ditulis ulang oleh Lukas. Itulah Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Lalu Yohanes, Wahyu. Nah ini pertanyaan ya. Yohanes, Wahyu 1 ayat 1, saya bacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Kalau di ayat 9 dibilang, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di Wahyu 22 ayat 16 saya baca, Wahyu 22 ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Lalu di Wahyu 1 Dokter Adi teh mending Dokter Adi buka gereja wae atunya. Sebentar lagi, sebentar. Ini satu ayat terakhir. Wahyu 1 ayat 11. Wahyu 1 ayat 11 katanya, apa yang telah kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Jadi ada perintah, ada wahyu dari Yesus kepada Yohanes melalui malaikatnya, supaya apa yang dilihat atau yang diwahyukan itu ditulis dalam sebuah kitab, lalu dikirim kepada ketujuh jemaat. Tentang apa? Tentang yang dilihat. Ini mending pakai timer ya, Un. Apa yang dilihat? Oh boleh, timer juga boleh. Di panggung wae atau sendiri wae atunya. Ya, mending pakai timer ya. Saya siapin timer. Ada yang bisa bantu nggak timer? Dokter Adi mah egois. Silakan lebih timer, ya lebih cocok kita. Iya. Itu nggak tuh, kasihan Dokter Adi nunggu-nunggu Iya, sampai si ke Dokter Adi sare-sare. teh. Aku teh gimana ya? Nah, aku juga mau bicara atunya. Iya, aku mah apa atuh Tadi ya? kan aku mah nanya, katanya teh Matius, Markus, Lukas tuh dilihat sama murid-muridnya Yesus. Nah, aku tuh nanya, loh gimana tuh murid-murid Yesus lihat Yesus disunatkan, mereka belum ketemu. Nah, kumaha eta waktu Yesus teh diuji sama iblis, emang ada gitu muridnya yang lihat gitu? Nah, kemudian lagi waktu Yesus hilang waktu umur 12 tahun, satu yang lihat. Pak Adi deh kalau ditanya yang apa dijawabnya apa gitu. Nah, ini ya. Perintah menulis Al-Quran itu secara eksplisit, tulislah Al-Quran. Yang ada tuh Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Perintahnya yang wajib adalah apa? Hafalkan, lafazkan, keluarkan, lafazkan, ucapkan Al-Quran itu. Makanya kami itu tidak bersandar kepada tekstual. Itu transmisi tuh. Transfer dari lisan ke lisan itu termasuk transmisi ya. Bukan cuma ditulis doang. Tapi nih perintah Allah nih dalam surah Ali Imran ayat ke-32 ya, saya bacain. Katakanlah nih kami Nabi Muhammad diperintahkan mengajarkan kami Nabi Muhammad diperintahkan untuk berbicara kepada umatnya.
selanjutnya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, kalau kami benar-benar cinta sama Allah, kami harus ikut Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kata Allah juga, sudah ada suri tauladan terhadap diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada nggak Nabi Muhammad ngajarin kami buat menulis Al-Quran? Ya adalah, namanya dia mengangkat Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu sama sahabat-sahabatnya, itu mah perintahnya Nabi kami atuh. Kumaha teh si dokter Adi teh ya. Nah, ini datanya mana atuh? Saya bawa buku atuh. Nah, ini buku Ulumul Quran tehnya ya. Nih buku nih dipakai di kampus-kampus nih dokter Adi nih ya. Nih, dalam kitab Al-Mustadrak sebagaimana dikutip oleh Suyuti. Suyuti ini ulama kami, kalau mau dibantah bantah wae atuh kalau punya data-data ya. Nah, hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun Al-Quran pada Riqa. Yang dimaksud oleh Zaid menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasul yang bersifat tauqifi. Nah, ini petunjuk dari Allah disampaikan ke malaikat Jibril, tauqifi atunya. Nah, terus Al-Quran itu transmisinya ada 2 metode. Yang satu dihafalkan, itu kewajiban kami tuh, makanya kami wajib baca Al-Quran. Nah, yang kedua itu dituliskan. Nah, kalau yang dihafalkan itu pakai sanad mutawatir, harus banyak yang menghafalkannya dan dikumpulkan kemudian oleh pengumpul Al-Quran. Nah, kalau dokter Adi menemukan bahwa di Al-Quran tertulis jangan engkau menulis Al-Quran, baru itu masalah namanya. Kalau masalahnya tidak ada larangan menulis Al-Quran, kenapa dipermasalahkan? Nah tuh, kumaha eta si dokter Adi aneh. Nah, pertinyinyi, ketika dokter Adi teh bilang, itulah saya mau tahu itu saja tuh. Habis itu kita selesai diskusi wae atuh. Ketika dokter Adi bilang bahwa penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu berdasarkan penglihatan pakai mata, biji bola matanya sendiri. Ini biji bola matanya sendiri tuh. Itu kapan murid Yesus dilihat ketika dia diangkat sama iblis teh saha eta yang lihat? Yesus disunat teh saha itu yang lihat? Yesus ketika hilang umur 12 tahun tuh ibunya lari 3 hari 3 malam nyari tuh siapa yang lihat murid Yesus satu? Kayak gitu tuh pertanyaannya dokter Adi. Mati. Ya, baik. Silakan dokter Adi ditunjukkan siapa saksi matanya yang melihat Yesus disunat, Yesus terangkat ke langit, dan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, silakan Gagacak Uni. Ya, dokter Adi silakan. Jadi saya mau bertanya, adakah dalilnya Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad untuk menulis dalam sebuah kitab? Tadi kan ada firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, tuliskanlah firman itu dalam sebuah kitab. Itu jelas. Musa juga diperintahkan jelas. Kalau Nabi Muhammad memberi perintah kepada sahabat Nabi menulis, itu ada. Tapi pertanyaan saya, ada nggak Allah memberi perintah kepada Nabi supaya Nabi menulis dalam sebuah kitab? Atau ada nggak perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat menulis? Itu pertama. Yang kedua, saya baca surat Al-Alaq 1-5, wahyu yang datang itu bacalah. Tapi tidak dikatakan tuliskanlah. Kalau ada kata tuliskan, baru saya menjawab menerima apa yang saya pertanyakan. Pertanyaan saya tentang tulisan dulu. Kalau perintah untuk membaca, ada memang, bacalah. Al-Alaq 1-2 itu ada wahyu untuk membaca. Tapi untuk menulis, itu yang mau saya tanyakan. Itu. Lalu jawaban saya tentang penglihatan dan perumpamaan bukan dilihat dengan bola mata. Bukan. Lah, belum lihat pakai apa tuh? Pakai mata batin, mata kaki, mata aduh. Jadi semua 2 Timotius 3:16, segala tulisan itu diilhami Allah. Ya, jadi kalau kita baca Kisah Rasul, berarti nggak dilihat. Berarti dilihat, dokter Adi teh salah ngomong, bukan penglihatan atau mata kepala ya berarti.
Bukan salah persepsi Uniriva. Saya baca dulu, saya ceritakan dulu. Ini argumen saya di data Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Firman Tuhan datang kepada Ananias melalui penglihatan. Ya, melalui penglihatan. Artinya bukan dilihat dengan mata sendiri, mata jasmani, bukan. Penglihatan itu wahyu atau nubuatan. Jadi apa yang kamu lihat, kata Yesus di Wahyu 1 ayat 11, tuliskan dalam sebuah kitab. Tuliskan dalam sebuah kitab. Wahyu 1 ayat 15. Jadi itu, jadi kalau saya bicara, dengar dulu, kata lihat itu jangan harafiah diterjemahkan. Penglihatan atau yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah wahyu. Yang dilihat itu ditulis dalam sebuah kitab. Itulah terima wahyu. Semua murid-muridnya terima wahyu, begitu kan? Semua muridnya dapat ilham kan begitu. Tetapi tidak semua wahyu itu di kanon. Tidak semua. Ada yang dilihat. Seperti tadi. Apa yang dikerjakan Yesus dan diajarkan Yesus. Jadi yang dilakukan Yesus dan dikerjakan Yesus itu juga dilihat. Dilihat saksi mata. Ya udah, waktunya udah habis dilihat, 3 menit. tapi tidak dilihat. Ini mau tiktokan nih apa mau pakai timer? Bukan Pusing gitu aku, atuh Kang. Aku tuh salah paham tuh sama si dokter Adi. Katanya tadi tuh setiap yang ditulis ini teh dilihat sama saksi mata kepala kan. Mata kan cuma ini doang mata. Yang lagi tuh mata kaki. Baik, sama mata batin. Oh, tiktokan aja. Jadi gini, tentang saksi yang di sini. Ini. Jadi malaikat berkata kepada para gembala. Jadi perkataan malaikat itu kepada gembala disaksikan oleh gembala kepada semua orang. Jadi apa yang dilihat orang gembala itu ditulis oleh banyak orang. Tulisan banyak orang itulah yang diselidiki oleh Lukas. Siapa gembalanya siapa? Gembala tuh siapa tuh? Matius, Markus, Lukas tuh didatangin malaikat gitu, terus dipimpin buat menulis gitu. Bukan. Jadi saya baca datanya. Jadi bukan lagi aku banget sih dokter ya, Adi. kalau tidak ada tertulis data saya nggak bisa cerita. Kalau hanya asumsi saya nggak kan mau. dokter Adi yang bilang saksi Ya, ini matanya datanya. itu. Kita baca dulu Al-Alaq. Oke, baca dulu Al-Alaq 1 sampai 5. Oke, itu ada Kok data. sampai Al-Alaq? Ya, Al-Alaq biar itu kan sudah saya biar jelaskan. Tahu cara diskusi yang Ini baik. loh. Ada data-data yang data-data Lah, tertulis itu kita yang bahas. saya tunjukin apa? Ketika Allah perintahkan ikutilah Rasul, maka itu sama seperti mengikuti Allah. Ketika Rasul perintahkan menulis, ya udah berarti itu perintah Allah menulis. Karena kan sudah ada perintah secara saya mau generalnya. tampilkan Masa surah semua Al-Alaq 1 sampai bentar 5 dulu, Pak ditampilkan Dokter teh dulu. memaksakan. Ini namanya memaksakan paradigma. Bukan, Kalau bukan. Pak Dokter Kita belajar mau Al-Quran sama bersama-sama. seperti Bible nggak bisa Kita- sama kan? Bible itu kan karangan manusia. Al-Quran itu bukan kitab request, bukan kitab Tuhan karangan berfirman manusia. kepada Musa untuk menulis. Betul. Nah, itu kan kitab Pak Dokter, bukan kitab saya. Kok harus disamain kitab Pak Dokter sama kitab saya? Kalau kitab saya, Allah langsung perintahkan secara general. Kalau mau mengikuti Allah, ikutilah Rasulnya. Nah, kalau Rasulnya suruh Tunjukkan perintahkan. datanya kalau Allah memberi Loh, perintah. itu Al-Quran itu kan Kalau ada barusan perintah Allah, itu. saya mau. Loh, itu Gimana? Boleh tampilkan datanya? oleh ini Open cam, ayatnya open nih. cam. Ini ayat Al-Qur'annya tadi surah Ali Ini Imran dari ayat tadi Uniriba ke-32. open cam Dokter Adi. Ini loh. Katakanlah maksud saya jika open cam. kamu benar-benar Tulisan- mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kalau memang benar-benar cinta sama Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh catat, Bentar. suruh tulis, berarti sama-sama kami. Ada nggak kata tertulis? Tuliskanlah firman itu dalam sebuah Tidak kitab. ada, karena kalau gitu repot juga. Tuhan masa Nabi Muhammad tuh banyak loh ya. Oke. Tidurlah Kalau miring ke nggak ada, kanan. bilang nggak ada. Katakanlah Oke lah. kepada Memang nggak ada. hamba-hambaku, suruhlah mereka tidur miring ke kanan Muhammad. Lagi datang Nabi Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku, suruh minum mereka sambil duduk Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku Muhammad, kalau mereka cebok pakai 3 batu kalau nggak ada air Muhammad. Katakanlah kepada hamba-hambaku Muhammad. Ya Allah, ini kayak berbodoh-bodoh ria ya Pak Dokter Adi, mohon maaf ya, ini kita bicara tentang Tuhan loh ya. Pak Adi aja kalau bikin jurnal nggak mungkin kayak gitu caranya. Allah sudah katakan cara mencintai Allah dengan ikuti Rasulnya. Rasulnya itu apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu adalah wahyu. Itu dalilnya ada. Tidaklah Nabi Muhammad itu bicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah. Ya,
Nih, saya kasih datanya. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk menulis, berarti itu adalah wahyu Allah. Kalau Pak Dokter Adi tolak, enggak apa-apa. Saya enggak bisa paksakan. Saya enggak mau menjawab ketiga kali ya. Cukup 2 kali aja loh ya. Mohon maaf loh, saya enggak mendebat kusir. Apalagi dengan seorang dokter loh. Masa debat kusir sama seorang dokter? Silakan tolak data-data saya. Intinya tidak ada larangan di dalam Islam itu menulis Al-Quran. Kecuali ada pengharaman. Ya, baru aneh, baru masalah gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah klaim Pak Dokter Adi yang bilang, wah, kitab Matius, Markus, Lukas itu ditulis sama yang menyaksikan. Tiba-tiba menurut pewahyuan ilham lagi, berarti setiap Markus, Lukas itu dipimpin Roh Kudus, dimasuki Roh Kudus dulu baru nulis kitab, atau gimana ceritanya? Ketika dia menceritakan bahwa menurut pendapat orang Yesus itu adalah anak keturunan Yusuf, itu benar apa tidak itu? Salah satu deh, kita bawa masalah deh sekarang. Tadi saya sudah mempertanyakan substansi diskusi kita terkait tentang transmisi. Sekarang saya bawa masalahnya. Menurut anggapan orang, Yesus itu adalah anak Daud nih. Silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3 ya, nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, ini yang tertulis silsilah Yesus ini hasil Roh Kudus atau anggapan orang atau gibahan orang? Jawab dulu nih, ini kasusnya. Kalau seandainya di kami tidak ada masalah larangan menulis, kenapa Dokter Adi mempermasalahkan itu? Rasulullah sudah dimandatkan menjadi pemimpin dan suri tauladan ada pada diri beliau gitu. Kalau memang beliau suruh minum miring ke kiri, masa tunjukkan Allah kalian yang bilang kalian harus tidur miring ke kanan. Tunjukkan dalil Al-Quran kalian yang bilang. Lah kalau memang hak Allah yang harus memberitahukan, ngapain Nabi Muhammad diutus ngajarin kami? Udah Allah saja langsung menjelma jadi manusia seperti keinginan kalian. Tuhan jadi manusia ngajarin kalian. Ya walaupun dibilang gak ngajarin ya, karena Yesus gak ngajarin cara nikah ya kan. Walaupun udah jadi manusia tetap gak ngajarin sempurna apapun pekerjaan manusia. Nabi kami itu adalah suri tauladan. Itu yang bilang Allah. Kalau mau ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Apa itu ketika Rasulullah ajarkan menulis, tulis di sini, tulis di situ, berarti itu wahyu. Kalau Pak Dokter bilang kenapa percaya dengan Nabi Muhammad, lah Nabi kami kan Nabi Muhammad. Nanti saya tanya kenapa percaya sama Yesus, kan aneh diskusi kita. Kita bicara bagaimana proses perjalanan panjang kitab suci itu. Nah, kitab kami ditulis juga dihafalkan, kitab kalian cuma ditulis tidak dihafalkan. Bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa yang disampaikan Matius, Markus, Lukas itu beneran, sementara itu di Lukas 3 ayat 23 tuh silsilah Yesus aja itu menurut anggapan orang yang bohong. Buktinya Yesus bukan anak Yusuf. Itu anggapan orang tuh bohong itu. Kan Yesus bukan anak Yusuf. Masa kebohongan publik ditulis dalam kitab suci, dikatakan ilham Roh Kudus, itu dijawab atuh. Kemati Dokter Aditya, dokter tuh kayak gitu. Uni tadi bilang Bibel itu karangan manusia, betul? Oh, kan Lukas yang bilang. Lukas pasal 1 ayat 1. Tuh, saya bacakan nih. Gila. Saya bacakan. Bukan kata saya. Lukas pasal 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 1. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Koma masih. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Ibadah apa? Tapak tilas. Ibadah tapak tilas ini umroh. Itu diberi haji dulu atau Julius. Cuma kita mengenal bahwa kita itu agama kita itu sebagai agama seperti nabi-nabi dulu. Mengenal. Bahkan banyak ayat di Al-Quran. Itu dong lagi diskusi. Ya, nggak apa-apa ya. Saya ulang ya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ada berita yang ditulis banyak orang. Sumber beritanya itu saksi mata dan pelayan firman. Berita yang ditulis banyak orang itulah yang diselidiki langsung oleh Lukas kepada saksi mata itu. Karena Lukas sejaman dengan para saksi mata itu. Contoh, di Lukas 2
ayat 8 sampai 20 itu, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kan kota karangan Daud." manusia, Suara tuh kok ini, panjang lagi. sebentar ini. Suara malaikat ini didengar para gembala di padang. Para gembala inilah saksi mata dan pelayan Siapa? firman. Siapa Iya, gembalanya? para gembala nggak disebut namanya, lebih dari satu. Nah, kalau gitu kan berarti kan kalau tidak tahu, tidak jelas siapa gembalanya, siapapun bisa ngaku-ngaku jadi gembala. Ya, terserah. Bahkan Tapi saksi oh, mata inilah terserah sih. yang Kalau mendengar terserah dari mah ya malaikat. udah ngapain diskusi ya? Mendengar dari malaikat. Ya, mendengar dari malaikat ya. Oh, berarti malaikat yang kasih berkata. tahu. Iya, malaikat memberitahu kepada gembala. Jadi Gembalanya apa yang siapa? dikatakan apa yang dikatakan gembala itu apa yang dikatakan malaikat ke gembala itu tentang kelahiran Yesus, mereka saksikan ke TKP. Dan memang Siapa yang menyaksikan ke TKP? ya ini baru saya baca ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di Siapa palungan. itu yang kamu Dan itu siapa? tiba-tiba Kamu itu tampaklah siapa? bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malah tentara Oh. surga memuji Dia Allah. siapa? Informasi dari perkataan malaikat kepada gembala. Oke. Iya satunya. Jadi maunya gimana Uni ini? Ya kan Pak Dokter bilang penulis kitab Lukas teh ngelihat dapat ilham. Sekarang gembala teh saha? Aduh, Oh, kumaha teh sebentar. Dokter Adi teh katanya bicara transmisi kitab suci. Parah Lukas, ih. Kita nih di Lukas Lukas 1 itu ayat 1 saya mengarang sudah saya baca, dia. ada berita ditulis banyak orang. Nah, kan Sumber karangan berita Lukas, itu hasil saksi penyelidikan mata. Lukas. Saksi mata Lihat. itu adalah para gembala menerima informasi dari malaikat. Oke, gembala itu dapat dari malaikat. Betul. Si gembala yang cerita sama si Lukas. Bukan. Nah, terus? Malaikat berkata kepada gembala, lalu gembala itu menuruti apa kata malaikat, menyaksikan apa perkataan malaikat, lalu setelah gembala itu melihat bayi itu, dia cerita ke seluruh orang. Akibatnya, Ke seluruh orang. Cerita Ya, ke banyak ke seluruh orang. ke banyak orang. Dari mana Dokter Adi bisa membuktikan ceritanya itu benar bahwa memang yang ditemuinya adalah malaikat? Gimana orang bisa tahu kalau itu malaikat? Bukan hantu, karena dalam kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Nah, cara membuktikan Saya kalau terangkan dia dulu baru dipotong, boleh? Saya terangkan dulu baru dipotong ya. Jadi saya mau terangkan Lukas 1 ini bahwa berita itu ditulis oleh banyak orang dan informasi dari saksi mata. Saksi mata mendapat dari malaikat. Setelah malaikat berkata kepada para gembala mencek ke TKP. Setelah ada bayi lahir di palungan, para gembala dapat wahyu menceritakan. dari malaikat, Dokter. Aduh, belum siap cerita gimana. Saya tiap dulu fokus di poinnya ceritanya. Belum aja siap, gitu loh. belum siap aku cerita sudah dipotong. Jadi buyar deh konsentrasi. Jadi gembala jumpa Udahlah, malaikat gitu. Istirahat dulu. Tidak ada gunanya saya cerita. Oke, mohon maaf ya, Ya, saya keluar dulu. Dokter Adi itu cerita. Kan kita diskusi bukan cerita tuh. Saya tuh pengen tahu gitu loh, secara akademis, secara ilmiah. Itu kitabnya tuh transmisinya bener nggak ilmiah gitu loh. Kalau dari malaikat yang ngomong ke gembalanya siapa, kan bisa ngaku-ngaku aja tuh. Saya juga bisa tuh bilang, saya kemarin ketemu sama malaikat. Dia bilang saya suruh baca Bible 1928. Lah, kenapa gitu nih Riva? Ya udah baca aja, itu firman Tuhan katanya. Dipercaya nggak itu? Kan nggak bisa, itu kan nggak ilmiah. Nah, kalau Al-Quran itu jelas. Turun di Dokter Adi teh, kumaha teh? Kan saya kan cuma nanya. Salah tuh kalau aku. Baper dia kalau nggak bisa nampilin. Dokter Adi teh, kan abdi teh nanya. Ari si Akang abdi teh nanya. Katanya teh ada saksi mata gembala teh didatangin malaikat. Lah masalahnya gembala teh saha?
Gembala teh saha? Ketemu sama Lukas di mana wae atuh, terus cerita sama si Lukas. Aku lo gembala, aku ini si gembala domba. Lioli 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 deh. Waktu itu aku jumpa sama malaikat, langsung ku kejar ketemu Yesus. Pertanyaannya itu gembala itu bener